Halo, selamat pagi. Masih ingat hari Minggu kemarin kita share review martabak mini yang harganya 2000-an ya. Alhamdulillah responnya sangat luar biasa ya. Dan teman-teman ada yang ingin kita membagikan resep martabak mini ya. Tuh kan banyak yang minta resepnya. Oke. Setelah mempelajari beberapa resep, akhirnya kita eksekusi hari ini ya. Kita akan buat martabak mini yang enak dan mudah tanpa pakai mixer ya. Jadi cukup pakai tangan aja, nggak pakai mixer. Bahan-bahannya kita pakai yang sesederhana mungkin agar teman-teman bisa mempraktekannya. Ini bahan pertama tepung terigu ya. Kita pakai 250 gram, 1 butir telur, ini kuning telur kita pakai nanti, jadi kita sisihkan sementara. Ini kita pakai Fermipan sebanyak 5 gram ya, atau sekitar setengah sendok. Ini baking soda atau soda kue, kita pakai setengah sendok aja cukup. Oke, ini gula pasir kita pakai 2 sendok makan aja, garamnya sejumput aja ya, cukup. Ini susu kental manis, boleh pakai merek apa aja ya, tapi warnanya harus putih. Dan ini air, kita pakai air biasa aja, sebanyak kurang lebih 50 ml ya. Oke, untuk topping kita boleh pakai suka-suka ya. Ini ada glaze-nya, lupa nggak diikutin. Ini ada choco chip, meses coklat, meses warna-warni. Ini bunga. Sprinkle bunga, dan ini keju. Oke, sangat simpel kan bahannya. Langkah pertama, kita siapkan wadah, masukkan gula dan garam. Kemudian 1 butir telur kita masukkan, aduk-aduk sambil ditambahkan air sedikit aja, secukupnya ya. Kita aduk-aduk seperti ini. Oke, aduk-aduk terus ya, seperti ini sampai merata. Setelah merata kita masukkan tepungnya ya, tepung terigu kita masukkan, kemudian Fermipan atau ragi instan kita masukkan, ini separuh ya, jadi 5 gram atau cukup setengah sendok aja cukup. Oke, sudah siap. Ini baking soda atau soda kue kita pakai setengah sendok juga. Lalu kita aduk-aduk hingga merata. Jangan lupa tambahkan air ya. Oh ya, SKM-nya juga ditambahkan atau susu kental manisnya ditambahkan. Airnya ditambahkan, diaduk-aduk hingga kekentalan yang pas ya. Jadi nggak terlalu kental juga nggak terlalu encer. Oke, seperti ini. Diaduk-aduk terus. Jadi kita pakai tangan aja, pure nggak pakai mixer ya. Ngaduknya nggak pakai lama kok, sebentar. Jadi nggak perlu takut kecapean. Ini dia sudah selesai, sudah halus ya. Jadi kita sisihkan dan tutup dengan serbet. Diamkan kurang lebih sekitar 30 menit ya. Oke. Ini dia hasilnya setelah didiamkan selama 30 menit. Adonan jadi lebih lembut. Kemudian kita masukkan kuning telur ya. Lalu aduk-aduk hingga merata lagi. Nih, adonannya jadi lebih lentur dan lembut. Sudah jadi deh. Ini sekarang waktunya kita mencetak adonannya dalam cetakan ya. Panaskan api kecil aja ya. Jangan lupa olesi margarin. Boleh juga kalau mau nggak pakai margarin juga nggak apa-apa ya. Karena dia nggak akan lengket kok. Kita pakai sesendok enggak sih, ini 1 sendok setengah ya. Harusnya 1 sendok aja udah cukup karena nanti jadinya dia mengembang ya.
Ini yang pertama kita pakai 1,5 sendok, jadinya dia ukurannya jadi lebih besar daripada yang kemarin ya. Untuk cetakan kedua pas, karena kita pakai cuman 1 sendok. Jadi hasilnya mirip seperti yang kemarin. Jadi untuk teman-teman kalau mau praktek untuk mencetak seperti ini, kita pakai cukup 1 sendok sayur seperti ini aja sudah cukup ya. Ukurannya nggak terlalu besar. Kalau ini 1,5 sendok, jadi dia lebih besar. Nanti kita bisa lihat saat jadinya ya, dia lebih besar. Sebenarnya kalau pakai 1 sendok sayur ini, satu resep seperti ini bisa menjadi kurang lebih 20 potong kue ya. Jadi sangat untung banget kalau dijual. Dia kalau dijual 2.000-an, jadinya kurang lebih 40.000, padahal modalnya nggak sampai 40.000 ya. Modalnya paling banyak ya, aku bilang paling banyak modalnya sekitar 20.000. Jadi untungnya udah 20.000 loh. Lumayan banget kan? Ini sekali resep. Kalau buat lebih otomatis untungnya juga double. Oke, kita masak terus hingga matang ya. Setelah selesai dicetak seperti ini, kita tutup dengan tutup cetakan agar dia matang sempurna ya. Oke, kita tutup dan tunggu hingga matang. Ini dia. Sudah matang, kita boleh angkat ya. Ini kan hasilnya sangat besar karena dia mengembang saat proses pemasakan ya. Dia mengembang jadi lebih besar. Jadi sangat disarankan 1 sendok sayur aja biar hasilnya lebih cantik ya. Ini juga cantik, besar-besar. Cuman kalau dibuat jualan kayaknya kan masih kurang untungnya ya. Ini kan besar-besar gitu. Oke, diangkat seperti ini. Ini untuk yang kedua kita coba pakai 1 sendok sayur aja. Lihat hasilnya. Ini lebih cantik. Mirip seperti yang kemarin ya. Rendanya lebih terlihat. Yang tadi rendanya ketutup karena dia mengembang gitu yang tengahnya. Jadi rendanya jadi kurang terlihat jelas. Kalau ini terlihat jelas banget. Itu kan bisa dihitung, tadi jadi 7 dan ini jadi 6. Tadi 1,5 sendok ya kita pakainya. Jadi otomatis kalau dibuat 1 sendok sayur dia jadinya kurang lebihnya sekitar 19 sampai 20 potong ya. Nih dia yang 1 sendok sayur, lebih cantik kan hasilnya. Oke, sudah matang dan waktunya kita angkat dari cetakan. Oke, kita angkat semua dari cetakan ya.
Oke, sudah siap. Waktunya kita memberikan topping. Pakaikan topping suka-suka ya. Kita pakai seadanya aja. Jadi ya, ini pakai ada coklat nanti ya. Ini hasilnya yang besar tadi. Tahu kan bedanya? Ini yang kecil, yang cukup 1 sendok sayur aja. Oke, kita topping dengan glaze coklat ya, glaze coklat. Kemudian keju. Oke, ini coklat keju. Lalu ini kita pakai glaze strawberry ya. Kita pakai meses coklat strawberry berarti ya. Oke, selanjutnya ini dia, kita boleh topping sesuai selera ya. Cantik banget, ternyata mudah banget kan membuat kue martabak mini yang enak banget dan lembut bersarang. Dia lihat sangat lembut, bersarang dan berpori, cantik banget. Kalian bisa lihat ini sangat cantik dalamnya, empuk, lembutnya, tahan lama hingga sore, jadi dia nggak keras sama sekali. Sangat mudah banget kan membuatnya. Oke, jangan lupa terus pantengin channel Mama Punya Cerita, karena akan ada banyak resep dan tips menarik yang akan kita bagikan untuk kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.